Dia selalu ada, selalu membantu, selalu baik, tidak pernah meminta apapun, katanya. Tapi kenapa setiap kali kamu menolak permintaannya, kamu merasa seperti orang jahat? Kenapa setiap kali kamu tidak bisa membalas kebaikannya? Ada rasa bersalah yang tidak bisa kamu jelaskan. Kenapa kamu merasa terjebak, padahal tidak ada yang memaksamu? Ini bukan tentang kebaikan. Ini tentang senjata yang paling sulit kamu kenali, karena terlihat seperti cinta. Selamat datang di Shadow Mind Project, tempat di mana sisi gelap tersembunyi manusia diungkap. Ada satu jenis manipulasi yang hampir tidak mungkin dideteksi. Bukan karena pelakunya pandai menyembunyikannya, tapi karena dari luar, itu terlihat seperti kebaikan yang tulus. Psikologi menyebutnya instrumental kindness, kebaikan yang digunakan sebagai alat. Bukan untuk memberimu sesuatu, tapi untuk menciptakan sesuatu di dalam dirimu. Rasa hutang, rasa bersalah, rasa tidak enak. Dan selama rasa itu ada di dalam dirimu, kamu bisa dikendalikan. Tanpa paksaan, tanpa ancaman, tanpa satu pun tanda yang terlihat. Di video ini kita akan bedah cara kerja manipulasi jenis ini dan tanda-tanda bahwa kamu mungkin sedang mengalaminya sekarang. 3 tahun Hasan berteman dengan Yusuf. Yusuf selalu yang pertama membantu, selalu siap, tidak pernah menolak. Tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap kali Hasan tidak bisa memenuhi permintaan Yusuf, sekecil apapun, ada tatapan tertentu. Ada keheningan yang berat, ada kalimat yang terdengar biasa, tapi terasa seperti tuduhan. Enggak apa-apa kok, aku ngerti. 3 kata, tapi nadanya membuat Hasan merasa seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Sampai suatu titik, Hasan menyadari ia tidak pernah benar-benar memilih untuk membantu Yusuf. Ia hanya tidak sanggup menanggung rasa tidak enaknya kalau tidak membantu. Tanda pertama, kebaikan mereka selalu datang dengan catatan yang tidak tertulis. Tidak ada yang diucapkan secara langsung, tidak ada syarat yang disebutkan. Tapi kamu merasakannya, setiap kebaikan yang mereka berikan terasa seperti investasi. Dan suatu hari, tagihannya akan datang. Bisa dalam bentuk permintaan tolong yang tidak bisa kamu tolak. Bisa dalam bentuk ekspektasi yang tiba-tiba muncul. Bisa dalam bentuk kalimat, padahal aku sudah melakukan ini dan itu untukmu. Kebaikan yang tulus tidak meninggalkan tagihan. Kalau setiap kebaikan seseorang membuatmu merasa punya hutang yang harus dibayar, itu bukan kebaikan, itu kontrak yang tidak pernah kamu tanda tangani. Faris tidak pernah merasa dimanipulasi, karena tidak ada yang memaksanya. Tapi ada satu hal yang selalu terjadi. Setiap kali ia hendak membuat keputusan untuk dirinya sendiri, ada seseorang yang tiba-tiba berbagi cerita tentang betapa sulitnya hidup mereka. Betapa mereka sudah berkorban banyak, betapa mereka tidak punya siapa-siapa selain Faris. Dan Faris mengurungkan niatnya setiap kali. Bukan karena diminta, tapi karena ia tidak sanggup merasa egois. Tanda kedua, kelemahan mereka selalu muncul tepat saat kamu ingin memilih dirimu sendiri. Ini salah satu teknik manipulasi paling halus yang ada. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan ancaman, tapi dengan menampilkan kerentanan di momen yang sangat spesifik. Tepat saat kamu mau pergi, mereka tiba-tiba butuh kamu. Tepat saat kamu mau menolak, mereka tiba-tiba rapuh. Tepat saat kamu mau memprioritaskan diri, mereka tiba-tiba tidak punya siapa-siapa. Dan kamu yang baik hati tidak sanggup melangkah. Psikologi menyebut ini weaponized vulnerability, kerentanan yang dijadikan senjata. Dan korbannya hampir selalu orang-orang yang paling empatik, paling peduli, paling tidak sanggup melihat orang lain kesakitan. Justru kebaikanmu yang dipakai untuk melumpuhkanmu. Setiap kali Rizky tidak setuju dengan sesuatu yang dilakukan sahabatnya, Iman tidak marah. Dia diam, lalu bercerita tentang semua yang sudah dia lakukan untuk Rizky selama ini. Bukan sebagai tuduhan, tapi sebagai pengingat. Dan Rizky selalu mundur, selalu merasa tidak enak, selalu akhirnya mengalah. Rizky menyebutnya sebagai menghargai pengorbanan sahabat. Tapi suatu malam ia bertanya pada dirinya sendiri, kapan terakhir kali aku benar-benar setuju? Dan bukan hanya tidak sanggup untuk tidak setuju. Tanda ketiga, riwayat kebaikan mereka dipakai untuk membungkam ketidaksetujuanmu. Ini pola yang sangat konsisten pada manipulator yang menggunakan kebaikan sebagai senjata. Mereka tidak membantahmu dengan argumen. Mereka membantahmu dengan sejarah pengorbanan mereka. Setelah semua yang aku lakukan, kamu tahu betapa sulitnya aku.
Aku tidak pernah minta apapun darimu. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar ekspresi perasaan. Itu adalah cara menempatkanmu dalam posisi yang tidak bisa kamu lawan tanpa terlihat jahat. Karena siapa yang berani tidak setuju dengan orang yang sudah berkorban begitu banyak untuknya? Dan itulah tepatnya yang mereka inginkan. Dika sadar ada yang aneh ketika ia mulai menghitung. Setiap keputusan besar dalam hidupnya dalam 3 tahun terakhir, pindah kerja, pindah kota, bahkan memilih teman, selalu berakhir dengan mempertimbangkan satu orang. Bukan karena orang itu penting secara logis, tapi karena Dika tidak sanggup menghadapi reaksi emosionalnya kalau Dika tidak mempertimbangkannya. Dika tidak sadar bahwa hidupnya sudah tidak lagi dijalankan oleh keinginannya sendiri, tapi oleh rasa tidak enak yang ditanam selama bertahun-tahun. Tanda keempat, hidupmu mulai diatur oleh rasa tidak enak, bukan oleh pilihanmu. Inilah tujuan akhir dari manipulasi berbasis kebaikan. Bukan untuk memaksamu melakukan sesuatu satu kali, tapi untuk menciptakan kondisi di mana kamu secara otomatis mempertimbangkan mereka dalam setiap keputusan yang kamu buat, tanpa mereka harus meminta, tanpa mereka harus mengancam, karena rasa tidak enak itu sudah cukup kuat untuk bekerja sendiri, dan kamu bahkan tidak sadar bahwa itu bukan suara nuranimu. Itu adalah hasil dari conditioning yang panjang dan sangat sabar. Ada satu hal yang hampir semua korban manipulasi berbasis kebaikan katakan ketika mereka akhirnya menyadarinya. Tapi dia memang baik kepadaku. Dan itu benar, mungkin memang ada kebaikan yang tulus di sana. Tapi ada pertanyaan yang lebih penting dari apakah dia baik kepadaku. Pertanyaannya adalah, apakah kebaikan itu membuatmu lebih bebas atau lebih terjebak? Tanda kelima, kebaikan mereka membuatmu merasa lebih kecil, bukan lebih besar. Kebaikan yang sehat membuat penerimanya merasa mampu, merasa dihargai, merasa lebih percaya diri. Kebaikan yang dipakai sebagai senjata membuat penerimanya merasa tidak cukup baik untuk membalasnya. Merasa berhutang yang tidak bisa lunas. Merasa tidak layak untuk menolak. Itu bukan kebaikan, itu investasi yang menuntut return. Dan kamu, tanpa sadar, sudah menjadi aset dalam portofolio mereka. 5 tanda itu sudah kamu dengar. Dan mungkin sekarang ada nama yang muncul di pikiranmu. Seseorang yang selalu baik, yang selalu ada, yang tidak pernah memintamu apapun secara langsung. Tapi kamu selalu merasa terikat kepadanya. Aku tidak akan menyuruhmu berhenti menerima kebaikan dari siapapun. Kebaikan yang tulus itu nyata, dan itu indah. Yang perlu kamu pelajari adalah satu hal kecil, tapi sangat penting. Perhatikan bagaimana perasaanmu setelah menerima kebaikan seseorang. Apakah kamu merasa ringan, atau justru lebih berat? Apakah kamu merasa bebas, atau justru lebih terikat? Apakah kamu merasa dihargai, atau justru lebih berhutang? Jawabanmu sendiri sudah cukup untuk memberitahumu kebaikan macam apa yang sedang kamu terima. Orang yang benar-benar baik kepadamu tidak akan pernah membutuhkanmu untuk merasa berhutang, karena kebaikan yang tulus tidak butuh dibayar kembali, ia hanya butuh diterima. Selamat datang di sisi gelap yang jarang dibicarakan, tapi selalu ada di sekitar kita. Kalau video ini membuka matamu tentang sesuatu yang selama ini kamu rasakan, tapi tidak bisa kamu beri nama, tulis satu kata di komentar, apapun yang terlintas. Dan kalau ada seseorang yang menurutmu perlu mendengar ini sekarang, kamu tahu harus berbuat apa. Untuk konten seperti ini setiap minggunya, tombol subscribe ada di sana. Tidak ada paksaan, hanya pilihan.